Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat alumni wilayah Jalaluddin Ar-Rumi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pesan-pesan kepada sekalian alumni wilayah Jalaluddin Ar-Rumi mewakili dari pemangku wilayah Jalaluddin Ar-Rumi untuk lebih kuat menyambung tali silaturahim di antara kita, khususnya di tahun 2023 ini menyambut pelaksanaan hari lahir Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Haul Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Satu yang jelas, saya sangat bersyukur atas partisipasi dari para alumni dalam kegiatan temu alumni yang diselenggarakan oleh wilayah Jalaluddin Ar-Rumi. Dan yang kedua, saya berharap ini menjadi media silaturahim dan media komunikasi serta syiar kepesantrenan di kalangan kita. Seperti dawuh dari para kiai Nurul Jadid, ya. Kalau tidak salah Kiai Abdul Haq Zaini, beliau pernah mengatakan tidak ada bekas santri. Jadi meski Anda sudah lulus dari pesantren, Anda tetaplah seorang santri, bukan bekas santri atau mantan santri. Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi nilai-nilai kesantrian, khususnya yang tercermin di dalam trilogi dan panca kesadaran santri, itu tetap harus tercermin di dalam kehidupan Anda sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, harus tercermin ketika kita berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman kerja, dengan teman-teman yang lain, dengan orang lain, dengan umat, dengan masyarakat secara umum. Lebih-lebih dalam interaksi kita bermuamalah, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi trilogi santri itu yang pertama adalah peduli melakukan hal-hal yang fardu. Kemudian yang kedua, menghindari dosa-dosa apapun macamnya, baik dosa kecil atau dosa besar. Dan yang ketiga adalah menjaga akhlak kepada Allah dan kepada sesama, serta harus memiliki panca kesadaran dalam agama, ilmu, dalam bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang mungkin pertama yang perlu saya sampaikan. Jadi kita sebagai seorang santri, lebih-lebih ketika sudah berkeluarga dan hidup di tengah masyarakat, maka kita harus selalu menjaga kesadaran kita. Jangan sampai kita terlena oleh kehidupan kita sehari-hari. Juga jangan sampai kita terlena oleh kemajuan-kemajuan di sekitar kita, karena bukan itu yang membawa kita menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah dan menjadi orang yang yang bermanfaat. Namun yang membuat kita menjadi mulia adalah ketika kita mampu istiqomah di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua,
poin yang kedua yang perlu saya sampaikan, penting bagi teman-teman alumni memiliki bidang pengabdian ya. Saya intinya sangat memotivasi agar setiap alumni memiliki bidang pengabdian. Meskipun pengabdian itu lingkupnya kecil, misalnya dia membantu mengajar di TPQ misalnya, atau Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak ya, atau di sekolah dasar misalnya Madrasah Ibtidaiyah, atau bidang-bidang pendidikan yang lain. Tapi kalau Anda meniatkan untuk mengabdi, maka saya yakin itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi di dunia luar, khususnya setelah Anda menjadi alumni, Anda bisa jadi akan disibukkan dengan dunia kerja. Nah, itu sesuatu yang tidak bermasalah ya. Silahkan selama pekerjaannya halal. Namun bekerja saja rasanya kurang banyak membawa manfaat ya. Harus disisihkan waktu untuk mengabdi. Misalnya mengajar, membantu masyarakat dalam ekonomi, sosial, membantu urusan-urusan banyak orang ya, atau yang disebut dengan masalihul ammah ya, masalihun nas ya, kemaslahatan manusia. Misalnya Anda punya bakti sosial, atau Anda punya yayasan atau kelompok santunan untuk yatim piatu misalnya, atau Anda melakukan pembinaan pendampingan kepada ibu-ibu para janda misalnya, atau orang-orang yang memiliki kesulitan ekonomi, atau Anda memiliki pengabdian di bidang lingkungan hidup misalnya, juga pengabdian di bidang sosial kemasyarakatan yang lain, maka saya sangat mengapresiasi. Dan saya harap kalau kita jumpa itu Anda menceritakan sebagian dari pengabdian itu. Lebih-lebih kalau Anda memang sedang diamanai oleh masyarakat untuk merintis atau membentuk satu lembaga yang menjadi tempat pengabdian banyak orang. Tapi intinya lakukan pengabdian sekecil apapun itu di sela-sela aktivitas dan kerja yang sedang Anda tekuni. Terus yang ketiga, bagi yang alumni yang memiliki keluangan waktu ya, hendaknya tidak henti-hentinya untuk selalu belajar, mengaji, sekurang-kurangnya mengikuti pengajian-pengajian yang datang dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Bisa diikuti melalui live streaming ya, setiap harinya itu pengasuh Morok itu ya. Kalau bisa ngaji ya, terus setiap hari ngaji. Karena setiap Anda meluangkan waktu untuk mengaji, maka waktu Anda akan barokah insyaallah itu. Nah, insyaallah di wilayah Jadun Arumi juga ada pengajian-pengajian yang direkam. Nah, ini bisa nanti diikuti oleh alumni. Nah, dengan harapan kita semakin semangat di dalam nasrul ilmi, dalam menyebarkan ilmu ya itu. Dan juga kalau punya sedikit kelebihan dana, saya juga sangat menyarankan kalau Anda melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya S2 atau S3. Jadi insya Allah itu akan bermanfaat bagi Anda di kemudian hari. Jadi ini pesan saya untuk harlah kali ini ya, semoga bisa direnungkan ya, dan dijalankan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir batin. Dan tentu jangan lupa doakan Pondok Pesantren Nurul Jadid beserta para pengabdinya, para masyayikhnya, para keluarganya. Doa teman-teman alumni merupakan satu
syarat ya keberhasilan kami di Nurul Jadid ini, bisa menjadi motivasi khusus bagi kami di Nurul Jadid ini. Walaupun dengan membaca Al-Fatihah sekurangnya 1 kali setiap kali setelah sholat ya, doakan kami jangan lupa. Itu saja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.